Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kondisi di dunia pendidikan Indonesia untuk mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Yang pertama yang kita bahas adalah sejarah pendidikan di Indonesia. Untuk sejarah pendidikan di Indonesia dimulai dengan masa sebelum kemerdekaan. Pada masa sebelum kemerdekaan, yang pertama yaitu pada zaman pemerintahan Belanda, khususnya zaman VOC. Nah, pada zaman ini pendidikan mulai diselenggarakan oleh pihak Belanda yang oleh VOC, dan pendidikan yang dilakukan atau yang diselenggarakan oleh VOC ini pada prinsipnya ditujukan untuk kepentingan mereka sendiri, di mana salah satunya adalah agar tersedianya tenaga kerja murah, ya, agar mereka bisa menggunakan tenaga kerja Indonesia dengan harga yang murah untuk tujuan mereka. Salah satunya adalah untuk menyebarluaskan dan memperkuat kebudayaan Barat. Pada zaman ini juga kurikulum masih belum tertulis, ya, jadi masih sifatnya tidak tertulis tetapi dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah. Kemudian berikutnya pada zaman kolonial Belanda. Jadi pada zaman VOC berakhir, dilanjutkan oleh pada zaman kolonial Belanda. Walaupun sama-sama Belanda, ya, tetapi pada VOC dengan kolonial Belanda sendiri agak sedikit berbeda, khususnya di bidang pendidikan. Pada zaman kolonial Belanda, penyelenggaraan pendidikan hanya diperuntukkan bagi anak-anak para pemimpin pemerintahan. Nah, di sini sangat jelas adanya praktek stratifikasi atau kelas-kelas sosial di masyarakat. Misalkan ada khusus bangsa Belanda, ada golongan orang timur asing, ada golongan priai atau bangsawan, pribumi, dan golongan rakyat jelata. Nah, untuk pendidikan sendiri baru dikhususkan untuk anak-anak para pemimpin pemerintahan, jadi belum secara menyeluruh. Kemudian berikutnya pada zaman kaum pergerakan. Nah, zaman ini atau muncul karena adanya ketidakadilan pendidikan, ya, khususnya karena pada zaman sebelumnya kan hanya untuk anak-anak para pemimpin atau golongan priai atau bangsawan. Nah, pada zaman pergerakan ini banyak bermunculan tokoh-tokoh muda yang sangat peduli dengan pendidikan, ya. Di antaranya ada Budi Utomo, Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Ahmad Dahlan, dan sebagainya. Kemudian berikutnya pergerakan pendidikan oleh kaum perempuan. Nah, ini dimotori oleh R.A. Kartini, yang kita semua tahu bahwa beliau adalah tokoh wanita, ya, tokoh perempuan Indonesia yang mencetuskan adanya emansipasi wanita, bahwa wanita juga punya kesetaraan untuk bisa mendapatkan pendidikan dengan baik. Kemudian berikutnya adalah pada masa sebelum kemerdekaan ini ada zaman pendudukan militer Jepang. Nah, pada zaman pendudukan militer Jepang sudah sedikit lebih baik dibanding zaman Belanda, tetapi pada prinsipnya
tetap mereka punya tujuan untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi pada zaman pendidikan militer Jepang ini sudah mulai ada sekolah rakyat gitu ya, jadi diperuntukkan untuk rakyat atau untuk pribumi Indonesia sendiri ya. Nah di sini walaupun sudah lebih baik dibanding pada zaman-zaman sebelumnya, akan tetapi ada tujuan tertentu yang dibawa atau misi dari pendidikan yang diselenggarakan oleh zaman pendidikan militer Jepang ini, dimana salah satunya adalah diarahkan untuk kepentingan kemenangan Jepang pada Perang Asia Timur Raya. Jadi tujuan dari pendidikan pada zaman Jepang ini lebih ditekankan pada dihasilkannya tenaga buruh kasar secara gratis gitu ya, dan prajurit untuk keperluan peperangan Jepang. Kemudian berikutnya pada masa kemerdekaan, pada masa revolusi fisik, nah di sini mulai negara Indonesia sudah mulai memproklamasikan kemerdekaan ya. Nah, tentu ada pendidikan sudah mulai berpihak kepada rakyat ya, karena negara itu sudah mulai mensukseskan kemerdekaannya. Kemudian pada berikutnya peletakan dasar pendidikan nasional, di sini sudah setelah kemerdekaan atau proklamasi dicetuskan, ada kepedulian atau difokuskan pendidikan pada zaman ini, artinya sudah mulai diberlakukan undang-undang ya, khususnya di Undang-Undang Dasar 45 yang memuat adanya keberpihakan kepada rakyat, di mana setiap anak berhak atas atau setiap warga negara berhak atas pengajaran atau itu tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45. Nah ini sudah mulai ditetapkan sebagai dasar pendidikan nasional. Kemudian berlanjutnya ada demokratisasi pendidikan. Nah, pemerintah mengusahakan terselenggaranya pendidikan yang bersifat demokratis. Nah, di mana di sini kewajiban belajar sekolah dasar bagi anak yang berumur 8 tahun. Ya, jadi sudah mulai ada wajib belajar ya. Baru pada saat itu baru yang berumur 8 tahun. Tapi pada masa berikutnya sudah mulai ada sekolah dasar dan sebagainya. Maka pada masa berikutnya mulai lahirnya lembaga-lembaga pendidikan tenaga keguruan pada tingkat universitas. Misalkan ada lembaga keguruan khusus untuk sekolah lanjutan tingkat pertama. Nah, pada tahun 1952 ada namanya pendidikan guru untuk sekolah lanjutan tingkat pertama atau PGSLP. Nah, ini dikhususkan untuk mendidik para calon pendidik guru SLTP pada saat itu. Kemudian berikutnya sudah mulai lahirnya perguruan tinggi yang sekarang menjadi perguruan tinggi nasional ya, misalkan ada Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada dan sebagainya. Pada saat itu sudah mulai bermunculan. Kemudian berikutnya adalah sejarah pendidikan non formal dan informal. Nah, pada pendidikan non formal dan informal ini pada masa sebelum kemerdekaan sudah mulai ada pemberantasan buta huruf ya, seperti disebutkan di awal. Sudah ada kewajiban belajar untuk usia 8 tahun. Nah, ini salah satunya ya. Kemudian berikutnya pada masa kemerdekaan masih dilanjutkan program pemberantasan buta huruf. Kemudian mulai ada khusus kewarganegaraan, ada school broadcasting, kemudian ada juga khusus kewanitaan, khusus kepanduan, dan khusus kemasyarakatan orang dewasa, dan khusus olahraga. Nah, ada juga taman pustaka rakyat ya untuk meningkatkan minat baca. Kemudian berikutnya pada masa pasca kemerdekaan. Pada masa pasca kemerdekaan sudah mulai ada program peningkatan pendidikan masyarakat, program pembinaan generasi muda, kemudian program pembinaan keolahragaan, dan peningkatan peran wanita sampai sekarang ya masih terus digalakan. Itu saja mungkin untuk
kondisi kondisi pendidikan di Indonesia ya, dari zaman penjajahan sampai sekarang. Kita bisa melihat bagaimana sejarah pendidikan Indonesia dari zaman penjajahan sampai setelah kemerdekaan sampai sekarang ya. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi untuk pendidikan di Indonesia. Amin amin. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita cukupkan. Kemudian bagi yang masih ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan pada pertemuan berikutnya atau langsung melalui grup WhatsApp ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.